Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Anak-anak Pak Rahmat kelas 3A dan kelas 3B yang Pak Rahmat cintai, uhibbukum fillah, yang Pak Rahmat banggakan. Puji dan syukur sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Pak Rahmat ingin menyampaikan kepada kalian dan menyampaikan dan menyambungkan lisan daripada pemerintah kita, yang mana pada saat ini penyebaran COVID-19 sangat tinggi di DKI. Oleh karena itu, himbauan dari Pak Rahmat untuk anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah adalah selalu senantiasa meminta perlindungan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari mara bahaya virus COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu, cepat berakhir, sehingga kita bisa kembali lagi aktivitas belajar kita di sekolah. Tentunya rasa kangen yang sangat mendalam Pak Rahmat untuk anak-anakku sekalian kelas 2A dan kelas 3A dan kelas 3B. Kemudian anak-anakku sekalian, janganlah keluar rumah kalau tidak mendesak sekali, tidak urgent. Maka harapan Pak Rahmat adalah kalian tetap di rumah, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Mudah-mudahan ini bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua terhindar dari wabah COVID-19 ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah, orang-orang yang selalu senantiasa hidup dan istiqamah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang Pak Rahmat cintai dan Pak Rahmat banggakan, mudah-mudahan doakan semudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah di atas Islam, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dalam surganya. Amin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah selesai melaksanakan PTS dan Pak Rahmat tidak membuatkan video. Pak Rahmat mau membahas soal PTS yang sudah dibuat oleh Pak Bunyamin, karena Pak Rahmat di kelas 3 itu partner PAI-nya adalah Pak Bunyamin, sementara adab Islami bersama dengan Pak Rahmat. Sehingga kemarin Pak Rahmat tidak memberikan materi. Rencana Pak Rahmat menggunakan Google Meet, qadarallahu ma syafa'ala, lain hal, sehingga Pak Rahmat tidak bisa menggunakan Google Meet dan membahas soal PTS. Dan insyaallah hari ini Jumat ini Pak Rahmat akan memberikan kalian video pembelajaran seperti biasa. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, kalian amalkan sebagaimana yang sudah nanti Pak Rahmat sampaikan melalui YouTube ini. Baik, sebelum kita masuk pembahasan pada pekan ini, yaitu masuk pelajaran kelima, yaitu persamaan. Izinkan dulu Pak Rahmat ingin mereview kembali tentang materi yang sudah Pak Rahmat berikan kepada kalian sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kerjasama.
Ya. Berkaitan dengan kerja sama. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Di buku mapel adab Islami kalian itu bukan surat An-Nur ya, tetapi surah Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam kebajikan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam hal kemaksiatan. Janganlah kita saling tolong menolong atau bekerja sama dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Azab Allah sungguh amat berat. Dalam kerjasama anak-anakku sekalian, ternyata dalam syariat Islam ya, kerjasama sangat dianjurkan. Kalau Pak Rahmat boleh mereview tentang sejarah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi perang Ahzab. Apa perang Ahzab? Perang Ahzab itu perang Khandaq, parit. Para sahabat itu adalah merupakan salah satu usulan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, yang mengusulkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kota Madinah ini kita buat parit, kita buat parit atau lubang yang menutup kota Madinah sehingga orang-orang dari luar kota Madinah hendak masuk, mereka tidak bisa masuk. Anak-anakku sekalian, para sahabat ketika mendengar usulan tersebut dan Nabi sepakat dengan hal demikian, mereka bekerja sama, bergotong royong untuk menggali. Bahkan dalam satu mereka lapar, ya, karena para sahabat Nabi mereka tidak memiliki makanan. Bahkan Nabi sebagian mereka mengganjal perut mereka dengan batu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, mengganjal perutnya itu dengan 2 batu karena lapar yang sangat dahsyat. Bergotong royong mereka, ya, untuk membangun parit tersebut. Ketika terjadi perang Ahzab, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang ada di kota Mekah hendak ke Madinah, mereka akan terhalang dengan parit tersebut. Ketika mereka loncat, mereka akan jatuh ke parit, maka dari atas tinggal yang mana atau tinggal menawan musuh-musuh Allah tersebut. Atau mungkin anak-anakku sekalian di kelas 3A maupun kelas 3B kelasnya kotor, maka jangan berharap untuk piket itu yang mengerjakan, tapi semua anak-anak Pak Rahmat di kelas 3A dan kelas 3B bergotong royong bekerja sama untuk membersihkan kelas masing-masing. Insya Allah cepat bersih, cepat selesai, dan cepat kita mendapatkan kenyamanan berkaitan dengan dalam belajar. Itulah anak-anakku sekalian inti daripada kerjasama. Kemudian kita masuk pada pembahasan kita ini adalah berkaitan dengan persamaan. Ya. Berkaitan dengan persamaan manusia. Nah, mana yang membedakan? Baik dia itu bersukunya suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain, ataupun berwarna kulitnya kulit sawo, mata kulit putih, kulit dan lain-lain, mata belah, mata sipit, berjanggut dan tidak berjanggut dan lain-lain, itu bukan menjadikan tolak ukuran kebenaran seseorang. Bukan berarti orang yang kulit putih saja yang akan mendapatkan kebenaran, tidak. Hal demikian. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena manusia kita semua insan
merupakan keturunan kita dari kakek kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan Hawa istri Nabi Adam alaihi salam. Semua umat manusia derajatnya sama, yaitu sebagai hamba Allah. Semua manusia yang ada di muka bumi derajatnya sama, yaitu sama-sama Abdullah, hamba Allah. Tugas kita juga sama, yaitu sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Kemudian setiap hamba juga akan Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya masing-masing. Ya, tidak tertukar antara rezeki yang satu kepada yang lain. Semua sudah Allah kasih, Allah beri dengan jatahnya masing-masing. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita harus melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh apapun bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Bismillah. Para hamba ulangi, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Anak-anakku sekalian, begitu indahnya ciptaan Allah. Begitu mulianya ciptaan Allah. Suatu hari anak-anakku sekalian, kita jalan di tengah taman-taman bunga. Anak-anak kelas 3 dan kelas 3B Pak Rahmat ajak jalan di taman-taman bunga. Kita masuk ke suatu tempat padang yang sangat luas, anak-anakku sekalian. Kita menemukan begitu banyak bentuk warna-warni bunga yang begitu indah. Tetapi sebaliknya, ketika kita menemukan suatu tempat di ladang bunga tersebut, kita tidak menemukan keindahan kecuali bunga tersebut hanya berwarna merah. Kalau bunganya bisa berwarna merah mawar, ya, ataupun kita naik ke atas gunung, kemudian kita lihat pemandangan yang hijau yang begitu hamparan luas, kemudian kita lihat hanya satu saja warnanya, maka menjadi tidak akan menarik. Contoh, dalam kalian anak-anakku sekalian di kelas 1A dan 1B dan seterusnya 3A dan 3B, pasti kalian pernah mengalami mewarna-warnai. Misalnya di bahasa Arab dulu mungkin kelas 1, 2 itu ada namanya warna-warni. Perintah Bapak Ibu guru tolong warnakan ini dengan warna yang indah. Tapi dia warna hitam semua tidak akan menjadi keindahan. Tapi ada warna putih, ada warna merah, ada warna kuning, jingga, ungu dan seterusnya. Di satu padu akan menjadikan keindahan yang sangat luar biasa.
Kemudian anak-anakku sekalian, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka terkenal ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku apalagi Sumatera, suku Nusa Tenggara, suku Papua, suku Asmat dan seterusnya. Begitu juga bangsa Arab, ada suku Aus, ada suku Quraisy, ada suku Khazraj, ada Bani Sumayyah, ada Bani macam-macam, ya, yang terjadi di bangsa Arab. Begitu juga dengan suku-suku yang ada di negara Nusantara yang kita cintai. Jadi anak-anakku sekalian, inti daripada ayat tersebut adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang paling takut dengan Allah. Ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika disampaikan kebenaran, dia melaksanakan untuk penuh dengan keikhlasan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu senantiasa melaksanakan perintah Allah, yaitu adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian anak-anakku sekalian, derajat manusia itu sama di mata Allah. Pertama, dia merupakan makhluk ciptaan Allah. Orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, orang Arab, orang Palembang, orang mana, itu sama di mata Allah. Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, kita merupakan anak dari cucu, nenek cucu kita, dan bapak dan kakek kita, nenek moyang kita itu satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istri tercinta beliau, Siti Hawa. Kemudian yang ketiga, hamba yang harus beribadah kepada Allah. Kita itu sama di mata Allah, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan para jin, tidaklah aku ciptakan jin dan para manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah mereka untuk beribadah, bertakwa, mentauhidkan Allah. Bertakwa kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Kemudian manusia sama derajatnya adalah yang keempat, anggota yang selalu senantiasa saling tolong menolong. Karena kita manusia ini hidup sosial, hidup bersama, dia nggak bisa hidup sendiri. Contoh, pakaian yang Pak Rahmat pakai. Apakah Pak Rahmat yang buat kain? Tidak. Apakah Pak Rahmat yang jahit? Apalagi. Apakah Pak Rahmat yang tiba-tiba langsung menciptakan langsung jadi baju? Tidak. Ini pertama ada orang yang bekerja sangat luar biasa. Dia yang pertama adalah mencari bahan dari kapas. Ya kalau kain ya dari kapas dibentuk, setelah itu menjadi bahan kain. Menjadi bahan kain, setelah itu bawa ke tukang jahit, dibikin pola pakaiannya model seperti apa. Setelah jadi kemudian kita pakai. Bukan sampai kita pakai saja, baju kita juga akan dicuci oleh ayah bunda kita, ya, dicuci oleh umi ataupun mbah kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dia pasti butuh bantuan orang lain. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling terhebat di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan ketangkapan wajah, bukan kecantikan wajah, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang kelima, hamba-hamba yang sama-sama akan menghadap pengadilan Allah, yaitu pada hari kiamat. Orang yang beriman, dia juga akan menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Orang kafir, orang yang tidak mentauhidkan Allah, sama-sama akan Allah bangkitkan dan berjalan bersama menghadap Allah di padang mahsyar untuk dibangkitkan di pengadilan Allah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian,
Doakanlah mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dibangkitkan, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah Tabaraka. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, semua manusia derajatnya sama, maka masing-masing mendapatkan hak seperti haknya sama seperti yang akan para sampaikan berikut ini. Yang pertama, hak mendapatkan pengajaran atau ilmu, yaitu belajar, harus diberikan. Kemudian hak usaha, hak untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan keamanan dan ketentraman, itu haknya. Hak untuk berkumpul atau berkelompok. Yang terakhir, hak beribadah dan berkeyakinan yang benar dan lain-lain. Mereka juga memiliki kewajiban yang sama. Manusia juga memiliki kewajiban yang sama sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya. Yang pertama, menolong sesama yang lemah dan membantu yang membutuhkannya. Dan orang yang lemah harus kita tolong. Itu bentuk sosial kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Di saat saudara kita dalam kesusahan, ayo kita bantu. Kedua, menjaga ketenangan dan ketentraman. Tidak boleh kita mengganggu orang lain. Tidak boleh kita mengganggu kenyamanan, ketentraman orang lain. Ini akan merupakan salah satu bentuk tidak memuliakan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kemudian yang ketiga, menghormati dan saling menghargai. Ya, saling menghormati terhadap saudara kita, adik kita, kakak kita, dan menghormati juga pendapat-pendapat saudara kita yang lain. Kemudian yang terakhir, menyampaikan hak dan kemampuannya dan memiliki. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hak-hak ini perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu senantiasa mendapatkan kemuliaan, selalu senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu senantiasa tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diamalkan. Surah Al-Maidah, Surah Al-Hujurat ayat 13 yang Allah berfirman, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sekian saja dari Pak Rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.